Shalom sahabat kekasih, kembali lagi kita berjumpa pada Kamis 3 Februari 2022. Kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan judul Tahir dari Najis. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Imamat 14 ayat 20. Bahan bacaan Imamat 13 sampai dengan 15. Di Gunung Sinai, Musa mendapat perintah untuk membuat kemah suci yang menjadi tempat bagi Allah menyatakan diri kepada umatnya. Setelah didirikan kemah suci dengan segala perabotannya, ditetapkan imam-imam yang bertugas menyelenggarakan ibadah. Di samping itu ditetapkan juga berbagai aturan dalam ibadah dan dalam praktek hidup sehari-hari umat Israel supaya mereka hidup benar dan kudus di hadapan Allah. Salah satu ketetapan Tuhan adalah aturan mengenai penyakit kusta. Imamat 13-14 menjelaskan hal bagaimana menangani seseorang yang kena kusta. Imam harus memeriksa penyakit pada kulit itu. Jika benar itu penyakit kusta, maka imam haruslah menyatakan orang itu najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis dan harus tinggal terasing. Di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Pada zaman itu, imamlah yang harus mengadakan pendamaian bagi orang kusta supaya ia tahir. Sedangkan Aman, Panglima Raja Aram yang pernah kena kusta, harus patuh pada perintah Nabi Elisa melalui orang suruhannya, yaitu dengan mandi di sungai Yordan supaya tubuhnya pulih. Kondisi yang sangat berbeda terjadi pada zaman Yesus. Ada seorang kusta datang kepadanya dan memohon untuk ditahirkan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Menurut hukum Taurat, seorang yang kena kusta tidak diperbolehkan berinteraksi apalagi bersentuhan dengan orang yang sehat. Berbeda dengan Yesus, ketika ia menjamah seorang yang kena kusta tersebut, justru orang itu menjadi tahir. Yesaya 59 ayat 2 menyatakan bahwa dosa membuat manusia jauh dari Allah. Layaknya seseorang menjadi najis karena kusta, maka manusia menjadi najis karena dosa. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dengan segala kesalahan kami seperti kain kotor." Pemulihan terjadi saat Naaman taat pada perintah Tuhan melalui Nabi Elisa. Orang kusta menjadi tahir saat ia menghampiri dan beriman pada perkataan Yesus. Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Biarlah firman Tuhan menguruskan hidup kita setiap hari. Refleksi, apakah saat ini saudara sedang bergumul dengan dosa? Jika ya, apakah saudara merasa sepertinya jauh dari Tuhan sehingga sulit untuk menikmati hadirat Tuhan? Maukah saudara dituntun dalam kekudusan setiap hari dengan firman Tuhan? Power statement: hanya kekudusan yang mampu mentahirkan yang najis. Mari kita berdoa. Ampuni aku dan tuntunlah aku ya Tuhan dengan firman-Mu setiap hari, supaya hidupku kudus dan berkenan selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang hancur